Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah dan warisan budaya yang terdapat dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tidak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa seakan tidak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, yang telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya merupakan harta Nusantara yang tidak dinilai harganya. Identitas bangsa yang tidak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa ke mata dunia. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian, saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun, realitanya beberapa di antara kita masih saja yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah atau praktik keagamaan mereka, merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar. Bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang seharusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk pikuk di permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan dan pengindahan keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna yang kata tasawuf, tengah, tidak, adil, dan tazawun, berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagai internet, tetapi juga alat untuk membentuk opini. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dalam menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya,
Perkenalkan, nama aku Rehan Subakti dengan NIM 24308110053. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi asas dan cita-cita bagi seluruh masyarakat untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berinteraksi, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila memiliki nilai-nilai yang penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk percaya atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bisa diterapkan dengan cara beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bentuk untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang bisa diterapkan dengan cara menolong antar sesama seperti bergotong royong. Dan yang selanjutnya adalah persatuan Indonesia sebagai bentuk untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara yang bisa diterapkan dengan cara siap rela berkorban untuk tanah air tercinta. Dan untuk selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai bentuk untuk mengambil suatu tindakan atau putusan secara adil dan bijak yang bisa diterapkan dengan cara bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk untuk menegakkan suatu keadilan yang bisa diterapkan dengan cara berperilaku adil, tidak berperilaku curang untuk kepentingan pribadi. Sebagai kesimpulan, Pancasila bukanlah hanya sekedar kumpulan kata-kata, melainkan terdapat nilai-nilai luhur yang harus dihidupkan dalam tindakan yang nyata. Dengan memaknai Pancasila sebagai landasan dasar suatu negara dan menjadikan Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kita dapat mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai penutup materi ini, saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last pillar, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Cetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.